Novel Cultivation Chat Group Chapter 133. Waktu itu, Su Clan Sahki bertemu dengan pemimpin sekte kami. Dia adalah kultivator rank 5 yang telah terkenal sejak lama, dan Immortal Farming Sect kami tentu saja memperlakukannya dengan hormat. Ahki dan pemimpin sekte kami berinteraksi cukup lama, awalnya tuan rumah dan tamu sama-sama menikmati kebersamaan. Kemudian, Su Clan Sahki menanyakan tentang Seventeen Wonder Fruit. Karena seorang juniornya gagal menjalani tribulasi, dia mencari obat untuk menyembuhkan junior tersebut. Melalui rekomendasi, dia datang ke Immortal Farming Sect kami. Seventeen Wonder Fruit adalah harta paling berharga yang diwariskan turun-temurun di Immortal Farming Sect kami. Entah kenapa, benda ini diketahui oleh beberapa sesepuh Dao, dan bahkan dipuji sebagai obat ilahi. Lama-kelamaan, khasiatnya semakin digembar-gemborkan secara berlebihan, sampai-sampai dianggap bisa menyembuhkan luka Heavenly Tribulation. Yang lucu adalah kami sendiri tidak tahu bahwa Seventeen Wonder Fruit punya efek sakti seperti itu. Saat mengatakan ini, saudara seperguruan Jaswatz menyindir dirinya sendiri. Desas-desus berhenti pada orang bijak. Namun, dunia justru dipenuhi orang-orang bodoh. Terutama bagi mereka yang putus asa, mudah bagi mereka untuk percaya pada hal-hal lain. Song Suhang tidak tahu mengapa saudara seperguruan Jaswatz menceritakan semua ini padanya. Namun karena berkaitan dengan senior Ahki, dia hanya diam mendengarkan. Lalu, Su Clan Sahki menanyakan apakah kami bersedia menyerahkan Seventeen Wonder Fruit. Dia akan menukarnya dengan harta berharga. Pemimpin sekte kami menolak, karena Seventeen Wonder Fruit adalah harta paling berharga sekte kami. Itu juga tidak punya kemampuan menyembuhkan luka Heavenly Tribulation, jadi tidak ada dasar untuk pertukaran. Su Clan Sahki juga tidak memaksa, lalu meninggalkan Immortal Farming Sect bersama temannya. Sampai di sini, Jaswatz berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening. Tapi, yang tidak disangka adalah malam itu. Su Clan Sahki menerobos masuk ke Immortal Farming Sect kami, dan melukai 18 murid Immortal Farming Sect. Dia merampas Seventeen Wonder Fruit. Inilah permusuhan antara Su Clan Sahki dan Immortal Farming Sect mereka. Itulah sebabnya paman yang lugu itu membuntuti Ah Silu, dan berharap menangkapnya hidup-hidup untuk memaksa Su Clan Sahki muncul. Song Suhang mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia memikirkan tentang si pembunuh yang mencoba membunuh Ah Silu. Di balik permusuhan Su Clan Sahki dan Immortal Farming Sect, ternyata ada pihak yang sengaja mencoba memecah belah. Memikirkan ini, Song Suhang mencoba membuat nada suaranya lembut. Maaf, tapi bisakah kalian memastikan bahwa orang yang menerobos masuk ke Immortal Farming Sect benar-benar Su Clan Sahki? Tentu saja kami yakin. Malam itu, saudara seperguruan terkuat kami Jasmite bersama 30 saudara seperguruan bertugas menjaga area rahasia sekte. Su Clan Sahki tiba-tiba muncul, dan dengan satu serangan pedang mengalahkan saudara Jasmite dan melukai berat 18 murid. Murid sekte kami menyaksikan langsung wajahnya, dan ada juga seni pedang khasnya, Sky Sabre Buris de Starsea. Saudara Jasmite menjelaskan. Sudut mulut Song Suhang berkedut. Begitu banyak titik mencurigakan, dia bahkan tidak tahu dari mana harus mulai mengoloknya. Su Clan Sahki pergi merampok ke tempat orang, dan malah menunjukkan wajah aslinya. Dan dia memanfaatkan malam untuk berbuat jahat, tapi masih menunjukkan seni rahasia uniknya. Apa dia takut orang tidak mengenalinya? Seberapa bodoh, atau tepatnya seberapa besar kesombongan Su Clan Sahki sampai melakukan ini? Aku rasa kamu punya beberapa persahabatan dengan keturunan Su Clan, itulah sebabnya aku menceritakan semua ini. Kuharap kamu tidak ikut campur dalam permusuhan antara Immortal Farming Sect dan Su Clan Sahki. Saudara Jaswatz berkata. Dia ingin menasihati Song Suhang untuk tidak masuk dalam konflik benar-salah ini. Song Suhang berpikir sejenak, sebelum menjawab. Aku tidak tahu banyak tentang permusuhan antara kalian dan senior Ahki. Jadi aku tidak berhak mengatakan apapun. Tapi, ada sesuatu yang terjadi belum lama ini yang kurasa lebih baik kukabarkan kepadamu. Ketika paman dari Immortal Farming Sect itu mencoba menangkap Su Clan Ah Silu, dia gagal, lalu mundur. Tapi tak lama setelah paman itu pergi, tiba-tiba ada pembunuh yang mencoba membunuh Su Clan Ah Silu. Kalau aku tidak ada di sana, Ah Silu mungkin sudah mati. Song Suhang berhenti bicara setelah ini, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Jika pihak lain mempercayainya, akan mempertimbangkan kata-katanya dengan baik. Jika pihak lain tidak percaya, penjelasannya hanya akan berdampak negatif. Jaswatz mengerutkan kening, dan mulai merenung dalam-dalam. Di sisi lain, China, Blue Origin Valley. Monsabre Sect telah bermigrasi, meninggalkan sekte mereka dan menuju Blue Origin Valley. Blue Origin Valley ini adalah tempat perlindungan rahasia yang dibangun Monsabre Sect bertahun-tahun lalu. Lembah ini memiliki segala persiapan, dan bisa dianggap sebagai markas kedua Monsabre Sect. Karena persiapan sudah lama dibuat, migrasi Monsabre Sect berlangsung sangat cepat. Bahkan sebelum 3 jam berlalu, mereka sudah menyelesaikan migrasi. Di bawah pengaturan para sesepuh, murid-murid menggunakan identitas dan posisi mereka untuk memilih tempat tinggal di Blue Origin Valley untuk menetap. Kemudian, murid-murid Monsabre Sect mulai mempersiapkan formasi pelindung raksasa untuk sekte. Formasi pelindung sekte, ini adalah yang dimodifikasi oleh sesepuh yang Master High setelah penelitian, dan bisa untuk sementara memungkinkan murid Monsabre Sect melipat gandakan kekuatan tempur mereka. Murid-murid Monsabre Sect percaya bahwa dengan formasi ini, mereka bisa menghadang bahkan Spirit Emperor rank 5 yang telah membentuk Gold Core jika menyerang. Setelah semuanya tertata dengan baik, sesepuh yang Master High pergi menghadap pemimpin sekte, sang penguasa 1000 prajurit, untuk melaporkan keadaan terkini. Setelah meninggalkan pemimpin sekte, dia kembali ke tempat tinggal pribadi di Blue Origin Valley.
Tempat tinggalnya sangat bersih, hanya ada sebatang bambu ungu yang tumbuh sepi dalam pot. Yang Master Hai memasuki ruangan, dan mengaktifkan formasi pertahanan, yang bisa sementara menghalangi pengintaian orang luar. Kemudian, lengan kanannya bergerak, dan gumpalan asap hitam yang merupakan klon Devil Monarch Anzi keluar, mengeluarkan tawa aneh, Jieji. Pada saat yang sama, bambu ungu itu mulai bergetar halus. Misi membunuh Ah Si Liu gagal. Bambu ungu itu bergetar dan mengeluarkan suara sangat robotik. Gagal. Sayang sekali. Bahkan talisman, Blood God Sabre pun tidak bisa membunuh keturunan Su Clan. Cultivator junior dari klan ternama ini memang tidak mudah dihadapi. Yang Master Hai meletakkan tangannya pada pedang panjang di pinggangnya, tersenyum tipis. Sangat merepotkan. Sekarang kita tidak bisa memancing Su Clan Sahki untuk menghadapi Immortal Farming Sect. Bambu ungu itu tidak puas. Jieji, dari awal, kita sudah memperkirakan ini mungkin terjadi. Klon asap hitam Devil Monarch Anzi tertawa aneh. Bagaimanapun, bahkan jika Immortal Farming Sect menyerang Mon Sabre Sect, kita juga bisa mencapai tujuan kita. Kalian berdua tentu saja baik-baik saja. Aku di sisi lain, perlu mengeluarkan usaha ekstra. Kalau begitu aku puas dengan yang kedua. Rencana kedua, apakah keturunan Su Clan berhasil ditangkap hidup-hidup? Jika tidak, kita tidak bisa memancing Su Clan Sahki ke sini. Bambu ungu itu melanjutkan. Mata yang Master Hai sedikit redup. Wujud asli Devil Monarch Anzi secara pribadi pergi menangkap keturunan Su Clan. Aku juga menyuruh alat yang lucu untuk menahan Su Clan Sahki. Devil Monarch, kamu seharusnya sudah berhasil, kan? Klon Devil Monarch Anzi berhenti sejenak. Bagaimana aku mengatakannya? Karena seekor anjing besar mengganggu, terburu-buru, Devil Monarch ini menangkap orang yang salah. Seperti yang kalian tahu, bagi Devil Monarch ini manusia dan monyet kurang lebih mirip, dan semua terlihat sama. Bagaimana Devil Monarch ini bisa membedakannya? Bambu ungu itu mengejeknya. Artinya, rencana kedua juga gagal. Belum tentu gagal. Sebenarnya kita hanya perlu bertindak terhadap keturunan Su Clan. Bahkan jika kita tidak menangkapnya hidup-hidup, selama dia menemukan petunjuk, Su Clan Sahki akan datang ke Mon Sabre Sect untuk membalas dendam untuk juniornya sesuai kepribadiannya. Jika Aki tidak datang saat itu, Devil Monarch ini akan bertindak sendiri dan memancingnya ke sini. Klon Devil Monarch Anzi menggeretakkan giginya. Kamu yang bilang sendiri. Kami tidak memaksamu. Bambu ungu itu tertawa dingin. Asal jangan sampai terpotong jadi dua dalam satu serangan pedang oleh Su Clan Sahki nanti. Kamu bisa tenang. Devil Monarch ini tentu punya caranya sendiri. Devil Monarch Anzi tertawa dingin. Yang Master Hai duduk di kursi, dan satu tangan menopang dagunya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, kita akan terus mengikuti rencana kedua sekarang. Pertama pancing orang Immortal Farming Sect ke sini, dan biarkan mereka merasakan kegagahan formasi besar yang kumodifikasi dengan susah payah. Itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri murid-murid Mon Sabre Sect. Bagaimanapun, mereka akan segera menghadapi sosok kuat bernama Su Clan Sahki. Bambu ungu itu bergetar halus, berkata, "Baik, aku akan mencari cara memancing para ahli Immortal Farming Sect ke sini. Saat itu, kita harus membunuh beberapa anggota penting. Untuk pemimpin sekte mereka, kita biarkan hidup beberapa hari agar dia punya waktu kembali ke Immortal Farming Sect dan mengatur persiapan pemakamannya. Ini akan memberi kita kesempatan untuk mendapatkan rahasia Immortal Farming Sect." Yang Master Hai mengangguk. Cepat bertindak. Kita perlu melakukan ini sebelum Aki datang. Biarkan Immortal Farming Sect datang ke Blue Origin Valley. Tenang, aku akan segera mempersiapkan. Bambu ungu itu berkata. Saat ini, Devil Monarch Anzi tertawa aneh. Jieji, ya, benar. Meski aku tidak menangkap Su Clan Sahsilu, di perjalanan aku bertemu orang-orang Immortal Farming Sect. Sepertinya ada yang bernama Just Heart. Dia tampaknya punya beberapa kepentingan di Immortal Farming Sect. Kupikir dia mungkin ada gunanya, jadi aku menangkapnya. Just That dari Immortal Farming Sect. Kalau dia, mungkin benar ada gunanya. Sementara biarkan dia hidup, untuk jaga-jaga. Bambu ungu itu membalas. Baik, kalau begitu kita bertindak terpisah. Kudoakan semuanya berjalan lancar. Yang Master Hai bangkit. Pasti akan lancar. Devil Monarch Anzi tertawa ganas. Kita pasti akan berhasil. Bambu ungu itu bergetar halus, lalu tenang. Klon Devil Monarch Anzi kembali menyelinap ke lengan Yang Master Hai. Yang Master Hai membatalkan formasi pertahanan di ruangan, lalu beristirahat sejenak, sebelum kembali ke tempat sang penguasa 1000 prajurit. Seperti biasa, sang penguasa 1000 prajurit duduk di kursi yang terbuat dari Cold Frost Metal, menatap kosong ke Seven Sin Wonder Fruit. Ini adalah harta yang bisa menyembuhkannya. Sayangnya, itu tidak bisa dikonsumsi langsung, dan mereka masih kekurangan cara penggunaannya. Setelah melihat Yang Master Hai masuk, mata sang penguasa 1000 prajurit berkilat. Sesepuh Yang Master Hai, apakah rencana kedua sudah dimulai? Yang Master Hai sedikit mengangguk. Ya, pemimpin sekte. Aku baru saja menghubungi mata-mata kita di Immortal Farming Sect. Dia sudah mulai bertindak, memberikan informasi ke Immortal Farming Sect tentang bagaimana Su Clan Sahki dan Seven Sin Wonder Fruit berada di Mon Sabre Sect. Selanjutnya, kita perlu mencari tempat untuk menyergap Immortal Farming Sect, dan membunuh semua tokoh penting mereka. Saat itu, mata-mata kita akan bisa mewarisi segalanya dari Immortal Farming Sect, dan mendapatkan resep penggunaan Seven Sin Wonder Fruit. Saat itu, api Heavenly Tribulation yang telah menyiksa pemimpin sekte bertahun-tahun bisa disembuhkan. Kalau begitu bagus. Sang penguasa 1000 prajurit menghela napas. Dia disiksa siang malam oleh api Heavenly Tribulation.
Bahkan jika hanya ada secercah harapan untuk sembuh, dia tidak akan melepaskannya. Sangat disayangkan. Kalau rencana pertama berhasil, kita bahkan tidak perlu bertindak sendiri. Kita bisa meminjam kekuatan Ahki untuk menghancurkan Immortal Farming Sect, dan mata-mata yang kita tanam di Immortal Farming Sect akan bisa mendapatkan semua rahasia Immortal Farming Sect. Sang penguasa 1000 prajurit menghela napas. Manusia berencana, surga yang menentukan. Yang Master Hai berkata sambil tersenyum. Kamu benar, sesepuh. Sang penguasa 1000 prajurit menopang tubuhnya. Tapi kita tetap harus berkomplot sedikit lagi. Aku tidak percaya surga tidak akan membiarkan kita berhasil lagi dan lagi. Yang Master Hai tersenyum sambil mengangguk. Serahkan pada surga untuk keberhasilan. Haha. Semuanya ada dalam genggamanku. Untuk apa surga mengizinkan sesuatu berhasil? Di sisi lain, di lokasi murid-murid Immortal Farming Sect. Saudara seperguruan Jasmite datang. Seorang murid berkata dengan gembira. Di kejauhan, ada pria mengenakan pakaian biru Immortal Farming Sect, menginjak seberkas cahaya dan dengan cepat datang ke sini.